Baik, untuk selanjutnya ada materi mengenai tentang inhibitor non-kompetitif. Jadi, inhibitor non-kompetitif ini berkaitan dengan enzim pada sisi lain dari active site sehingga merubah konformasi enzim. Yang tadinya enzim berubah menjadi inaktif. Terus tidak terbentuknya produk gitu. Ini di sini bisa dilihat ya untuk persamaan reaksi dari inhibitor non-kompetitif. E ditambah S menghasilkan ES, ditambah I menghasilkan ESI. Boleh di next. Nah, untuk pengertian dari penghambatan non-kompetitif, jadi penghambat non-kompetitif itu jenis inhibitor enzim yang mengikat enzim pada situs yang berbeda dari situs aktif atau bisa disebut situs allosterik. Nah, ciri khas dari penghambatan non-kompetitif ini bahwa pengikatan inhibitor dan substrat itu tidak saling mempengaruhi. Jadi, penghambat dapat mengikat baik pada enzim bebas maupun kompleks enzim substrat. Nah, ada beberapa karakteristik gitu dari penghambatan non-kompetitif ini. Yang pertama itu inhibitor terikat pada sisi lain dari enzim, jadi bukan sisi aktif. Yang kedua, tidak memblok enzim substrat. Yang ketiga, enzim itu menjadi tidak aktif ketika inhibitor terikat, meskipun enzimnya mengikat substrat. Terus, inhibitor juga dapat mengurangi konsentrasi enzim yang aktif, sehingga mempengaruhi V maksimalnya. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada penghambatan unkompetitif. Jadi, penghambatan unkompetitif itu adalah jenis inhibitor enzim yang hanya dapat mengikat kompleks enzim substrat dan bukan enzim bebas. Penghambat ini mengikat enzim hanya setelah substrat sudah terikat. Jadi nanti akan membentuk kompleks enzim substrat inhibitor. Nah, untuk pengikatan penghambat unkompetitif ini mengubah konformasi enzim sehingga menurunkan aktivitas katalitik dengan mengurangi kecepatan reaksi. Nah, jadi ada beberapa karakteristik juga dari penghambatan unkompetitif ini. Berbeda halnya gitu dari yang tadi, kalau non-kompetitif itu terikatnya pada bukan sisi aktif, kalau unkompetitif itu terikat pada sisi selain sisi aktif enzim. Terus untuk unkompetitif ini hanya terikat pada ES kompleksnya aja, sehingga tidak terikat pada enzim bebas. Nah, otomatis V maksimalnya juga berubah dan kecepatannya juga berubah. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada enzim pengatur atau allosterik. Ini adalah jenis enzim yang aktivitasnya dapat diatur melalui molekul pengikat yang dikenal sebagai efektor allosterik. Jadi, molekul ini tidak mengikat ke situs aktif enzim atau tempat substrat normalnya mengikat, tapi mengikat ke situs lain yang disebut situs allosterik. Jadi secara umum, perbedaan dari inhibitor kompetitif, non-kompetitif, dan unkompetitif itu sebetulnya bisa dua eh, dilihat dari dua gitu, dari cara kerja dan juga dari efek pada V maksimalnya. Untuk inhibitor kompetitif, dia cara kerjanya bersaing dengan substrat untuk mengikat ke situs enzim lain. Sedangkan inhibitor non-kompetitif mengikat enzimnya di tempat selain situs aktif. Nah, sedangkan inhibitor unkompetitif dia hanya mengikat kompleks enzim substrat. Nah, lalu dilihat dari V maksimalnya untuk inhibitor kompetitif, dia meningkatkan nilai konstanta Michaelis karena lebih banyak substrat. Nah, tapi V maksimalnya tidak berubah. Sedangkan untuk inhibitor non-kompetitif, dia V maksimalnya menurun sehingga inhibitor mengubah konformasi enzim. Dan K-nya tidak berubah, kecepatannya tidak berubah.
Nah, sedangkan untuk inhibitor uncompetitive, dia K-nya menurun karena inhibitor menstabilkan kompleks sehingga lebih mudah enzim untuk mengikat substrat. Sedangkan V maksimalnya menurun karena pengikatan inhibitornya mengurangi jumlah kompleks enzim. Nah, selanjutnya ada video penguatan mengenai tentang enzim pengatur atau enzim allosterik. pada makhluk hidup tersebut saat dibutuhkan akan berada pada kondisi aktif sehingga bisa mempercepat suatu reaksi. Namun enzim juga bisa mengalami osilasi perubahan ke kondisi aktif besar sehingga reaksi berjalan jauh lebih lambat. Nah, kapan saja enzim harus berada pada kondisi aktif dan kapan pula enzim berada dalam kondisi aktif, semua itu diatur dalam suatu regulasi yang disebut dengan regulasi allosterik. Regulasi allosterik merupakan kondisi di mana fungsi sisi aktif enzim terpengaruh oleh peningkatan molekul regulator ke suatu sisi enzim yang lain. Regulator tersebut dapat bersifat aktivasi atau inhibisi terhadap aktivitas enzim. Bagaimana proses aktivasi dan inhibisi allosterik? Mari perhatikan penjelasan berikut. Enzim yang diregulasi secara allosterik terdiri dari dua unit atau disebut dengan subunit, yang masing-masing subunit memiliki sisi aktifnya sendiri. Keseluruhan kompleks subunit dapat berosilasi di antara dua bentuk yang berbeda, yaitu dalam bentuk inaktif dan bentuk aktif. Kompleks subunit akan untuk berosilasi dari bentuk satu ke lain. Empat subunit masing-masing memiliki sisi aktifnya sendiri. Dan pada sisi pertemuan antara masing-masing subunit terdapat sisi regulasi atau disebut juga dengan sisi allosterik. Nah, ketika ada molekul regulator pengaktifasi berikatan dengan salah satu sisi allosterik, maka aktivator tersebut akan subunit dalam bentuk aktifnya, sehingga kompleks subunit tersebut akan terus aktif bekerja untuk proses katalis suatu reaksi. Dari sisi allosterik, maka kompleks subunit kembali pada bentuk tak stabil, sehingga kompleks subunit akan mudah berubah ke bentuk inaktif. Pada bentuk ini, ketika inhibitor yang berikatan dengan sisi allosterik, maka subunit berada pada bentuk inaktif terstabilkan, sehingga kompleks subunit ini tidak mampu berperan aktif dalam mengkatalis suatu reaksi. Kompleks subunit akan kembali tak stabil ketika molekul inhibitor terlepas dari sisi allosteriknya, sehingga kompleks subunit akan dengan mudah berosilasi ke bentuk aktif kembali. Selanjutnya ada bentuk lain dari aktivasi allosterik, yaitu kooperativitas. Apa dan bagaimana kooperativitas itu? Mari perhatikan penjelasan berikut. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa kompleks subunit akan selalu berosilasi dari bentuk aktif ke inaktif atau sebaliknya. Namun jika terdapat molekul substrat yang berikatan dengan salah satu sisi aktif enzim melalui cara kecocokan berinduksi, maka sisi aktif dari subunit tersebut akan berubah bentuk sedemikian rupa sehingga bisa berikatan dengan substrat. Setelah salah satu sisi aktif enzim berikatan dengan substrat, hal tersebut akan memicu perubahan bentuk serupa pada subunit lain dari kompleks enzim tersebut, sehingga akan memperbesar respon enzim terhadap substrat. Jadi suatu molekul substrat mempersiapkan enzim untuk menerima molekul substrat tambahan dengan lebih mudah. Inilah yang disebut dengan kooperativitas. Kemudian ada juga regulasi allosterik lain, yaitu inhibisi umpan balik. Dalam inhibisi umpan balik, jalur metabolik menjadi inaktif akibat peningkatan produk akhir sisi allosterik enzim yang bekerja di awal jalur, sehingga jalur tersebut terhambat. Produk akhir tidak akan terlepas selama produk tersebut masih tersedia melimpah dalam sel. Namun ketika persediaan produk tersebut sedang menipis dan sel membutuhkannya, maka produk akan terlepas dari sisi allosterik enzim, sehingga sisi aktif enzim kembali ke bentuk aktif. Aktif enzim, maka enzim bisa berikatan dengan substrat awal, untuk kemudian substrat berubah menjadi produk intermediat satu. B. Setelah terbentuk produk selanjutnya produk tersebut akan berikatan dengan enzim C dan kemudian terbentuk produk akhir. Selanjutnya produk akhir akan berikatan dengan sisi alus dari enzim awal dan akan terlepas ketika akan digunakan oleh sel. Dan sisi aktif enzim awal kembali berikatan dengan substrat awal. Begitu seterusnya. Isolation.
Baik, itu adalah video terakhir ya dari enzim allosterik ini. Jadi memang enzim allosterik ini bisa mengubah konformasi yang dimiliki oleh enzim allosterik itu setelah mengikat efektor. Jadi efektor itu adalah modulator allosteriknya, yang mana nanti akan menghasilkan perubahan dalam afinitas pengikatannya, sehingga dapat berubah pada tempat pengikatan ligan yang berbeda. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, boleh nanti di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.